Tengger itu bukan Tengger namanya, Mas Miko. Jadi Tengger itu bernama Hulun-Yang. Kata-kata dukun itu biasanya dari orang bawah itu konotasinya kan negatif. Ya. Tapi di Tengger nggak seperti itu. Karena di Tengger sendiri kata-kata dukun itu memiliki makna dan filosofi tersendiri. Itu yang menapak itu 53 Romo Dukun Pandita sekarang. Yang mengesahkan itu adalah guru saksi atau leluhur kita. Jadi tanpa doa restu, tanpa izin leluhur kita yang ada di Pura Luhur Poten Bromo, kita nggak akan bisa menjadi Romo Dukun Pandita. Om Swastiastu, Hong Ulun Basuki Langgeng. Perkenalkan, Romo ada di Tengger, Romo mempunyai nama Romo Dukun Pandita Puja Pramana. Romo sendiri sudah berjalan selama 11 tahun menjadi seorang Romo Dukun Pandita. Ini adalah tugas Romo meneruskan nabe untuk menjadi seorang Romo Dukun Pandita untuk melayani umat. Ya memang sekarang ini umum nama-nama Tengger. Jadi kalau dulu itu menurut di Prasasti Linggasutan dan Prasasti Muncang, Tengger itu bukan Tengger namanya, Mas Miko. Jadi Tengger itu bernama Hulun-Yang. Jadi masyarakatnya itu adalah masyarakat Hulun-Yang. Dan tanahnya itu adalah tanah hila-hila. Tuh. Jadi banyak sih orang yang salah menganggap bahwa masyarakat Tengger itu adalah pelarian dari Majapahit. Padahal menurut Prasasti Linggasutan dan Prasasti Muncang yang berangkat tahun 851 Saka atau 929 Masehi, Tengger sudah dihuni masyarakat. Tapi masyarakatnya bernama masyarakat Hulun-Yang. Hulun-Yang sendiri yang berarti Hulun itu kita, Yang itu yang Maha Kuasa sendiri. Jadi itu adalah hubungan antara kita dengan Yang Maha Kuasa. Jadi masyarakat Tengger itu bisa dibilang semuanya adalah keturunan para Brahmana. Dan juga pas waktu jaya-jayanya kerajaan Majapahit, di Prasasti Walandit, di situ dituliskan bahwa masyarakat Tengger dibebaskan membayar pajak atau upeti. Karena kenapa? Karena masyarakat Tengger pas waktu jaya-jayanya kerajaan Majapahit dipercaya untuk melaksanakan upacara demi ketentraman Nusantara. Nah itulah sejarah singkat masyarakat Tengger. Jadi mulai dari Prasasti Linggasutan, Prasasti Muncang sampai di Prasasti Walandit. Nah kenapa sampai sekarang masyarakat Tengger tetap melaksanakan upacara atau ritual? Itu sudah perjanjian kita dengan Kerajaan Majapahit yang menguasai Nusantara dulu, bahwa masyarakat Tengger siap melaksanakan upacara demi ketentraman Nusantara. Dan juga Tengger sendiri diberi hadiah oleh Raja Majapahit bahwa masyarakat Tengger dibebaskan membayar pajak atau upeti. Ingkang mekaten menika tiyang sepo masukan sarta kaki dukun kaki lebeng kaki lurah kelurahan Belun Bukut Blungung itu lho dusun Sakalasan Dewi sarta kaki Demang kaki Tinggi kaki Kebayan sarta bersana kula kang sepo kangane mohon daler estri bonipun sinoman ma wong batur marih samyang diwata batur. Pertama di
ADART atau anggaran dasar anggaran rumah tangga Paruman Dukun Pandita, memang orang sebelum melaksanakan mulunen atau mendui jati sebagai romo dukun yang ada di Tengger, dia harus melalui tahap-tahapan. Jadi tahapan pertama, dia harus, kalau sekarang bahasanya itu dia harus menjadi seorang pemangku dulu atau eka jati dulu. Nah, kalau di Tengger itu penyebutannya pemangku itu adalah Pak Legen dan Pak Sepuh. Tapi sekarang menurut perkembangan zaman kita menyebut bahwa Pak Legen, Pak Sepuh itu adalah seorang pemangku. Nah, disitulah baru kita bisa munggah untuk menjadi romo dukun pandita pas waktu upacara mulunan. Nah, kenapa itu disebut romo dukun pandita? Karena pertama, kata-kata dukun itu biasanya dari orang bawah itu konotasinya kan negatif. Ya. Tapi di Tengger nggak seperti itu. Karena di Tengger sendiri kata-kata dukun itu memiliki makna dan filosofi tersendiri. Yang pertama, makna kata-kata dukun itu adalah berasal dari dua suku kata, du dan kun. Du itu adalah syahdu, kun itu adalah ucapan. Jadi kalau di Tengger itu kalau sudah menjadi dukun itu harus memiliki ucapan yang syahdu. Jadi harus bisa menenteramkan umat, bisa menenteramkan masyarakat. Jadi nggak banyak pola tingkah lah. Tuh. Terus filosofi kata-kata dukun itu sendiri diambil dari legenda Loro Anteng dan Joko Seger. Beliaunya memiliki 25 anak dan anak yang tertua yang bernama Tejo Laksono, kaki Tejo Laksono atau bisa disebut dengan kaki dukun. Jadi di Tengger orang-orang yang tua itu disebut romo dukun atau kaki dukun. Itu diambil dari legenda Loro Anteng dan Joko Seger bahwa anak tertua itu adalah kaki dukun itu sendiri. Kalau untuk romo dukun sendiri prosesinya memang nggak terlalu rumit kalau di Tengger sendiri. Ya memang persyaratan itu harus ada, terutama persyaratan pertama dia harus beragama Hindu. Yang kedua dia harus selesai melaksanakan eka jati atau seorang pemangku. Terus selanjutnya dia harus lulus ujian mulunen. Nah, sebelum melaksanakan ujian mulunen, dia harus melakukan yang namanya aguron-guron atau belajar. Nah, itu sama romo dukun yang senior lah istilahnya. Itu entah siapa, entah romo dukun yang manapun yang dianggap mumpuni untuk dimintai pembelajaran tuh. Terus barulah di situ dilaksanakan upacara mulunen atau diksa pariksa. Nah, di upacara diksa pariksa itu yang mengesahkan itu ada 3, Mas Miko. Yang pertama yang mengesahkan itu adalah guru wakstra atau yang mempelajari beliau itu tentang ajaran-ajaran kebaikan. Yang kedua adalah guru tapakan. Guru tapakan itu enggak cuma satu kalau di Tengger. Jadi pas waktu upacara mulunen atau deksa itu pas waktu bulan Kasada di Pura Luhur Poten Bromo itu yang menapak itu 53 romo dukun pandita sekarang. Jadi di Tengger ini ada 53 romo dukun pandita. Mereka lah semuanya yang menguji. Dan yang terakhir adalah guru saksi. Guru saksi sendiri nggak diambil dari manusia atau romo dukun. Tapi guru saksi sendiri adalah Ide Betara atau leluhur cikal bakal Tengger yang ada di Bromo. Jadi pas waktu upacara Kasodo, di situ kita mempercayai bahwa leluhur Tengger itu semuanya hadir rawuh untuk menyaksikan jalannya upacara Kasada tersebut. Disitulah kesempatan Deksa Widi karena di situ ada guru saksi. Dan bahkan dulunya itu, maaf ini Romo bercerita sedikit, ada murid Nabi Romo dulunya, itu pas waktu di rumah itu hafal mantra mulunen di situ. Nah, tapi sewaktu di
Pura Luhur Poten Bromo, dia melaksanakan ujian, melaksanakan Diksa Widi, entah kenapa japa mantra itu nggak bisa dihafal sama sekali. Ya, jadi itulah kepercayaan kita. Jadi kita ini disahkan itu bukan disahkan oleh manusia, disahkan oleh 53 Romo Dukun, bukan disahkan oleh Guru Wakstra, tapi yang mengesahkan itu adalah guru saksi atau leluhur kita. Jadi tanpa doa restu, tanpa izin leluhur kita yang ada di Pura Luhur Poten Bromo, kita nggak akan bisa menjadi Romo Dukun Pandita. Tuh. Nah, setelah itu barulah setelah kita melaksanakan ujian mulunan, kalau di situ kita lulus, berhasil menghafal japa mantra yang ditentukan oleh 53 Romo Dukun Pandita itu, barulah di situ kita prosesi selanjutnya adalah Wologoro. Nah, Wologoro itu sendiri yang diartikan namanya bersih desa atau memberitahukan dahyang atau pewengkon desa tersebut bahwa kita sekarang sudah bisa melaksanakan Loka Palasaraya. Jadi di upacara Wologoro itu kita diperkenalkan kepada leluhur yang ada di desa dan juga cikal bakal desa tersebut. Nah, baru setelah upacara Wologoro kita lalui, di situ masih ada syarat lagi. Mereka harus menemukan 7 kemanten. Jadi kalau ada mantenan, dia harus melaksanakan upacara temu manten itu selama 7 kali. Nah, kenapa di situ mereka harus menemukan 7 kemanten? Itu syarat utama. Karena kenapa di situ harus 7? Karena 7 itu simbol dari Sabta Petala dan Sabta Loka. Sabta Petala itu adalah tingkatan bumi ke bawah, Sabta Loka itu adalah tingkatan bumi ke atas. Jadi tanpa izin akasa dan pertiwi kita nggak akan bisa berjalan di bumi ini. Nah, itu maksud kenapa harus 7 kemanten. Nah, barulah setelah melaksanakan upacara temu manten selama 7 kali, beliaunya sudah bisa melaksanakan Ngeloka Palasaraya dari upacara yang terkecil sampai upacara yang terbesar. Nah, itu prosesi menjadi Romo Dukun dan kesakralan pas waktu upacara Diksa Widi atau mulunan di Pura Luhur Poten Bromo tersebut, Mas Miko. Jadi kalau untuk tugas-tugas Romo Dukun Pandita yang ada di Tengger itu, yang pertama dia harus bisa menjaga kerukunan masyarakat atau umat yang ada di lingkungannya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus bisa mencarikan hari baik untuk upacara-upacara umat atau menentukan upacara-upacara umat mencarikan hari baik tersebut. Terus dia juga harus bisa menghitung atau pangalantaka, jadi perhitungan Tengger. Dia harus bisa menghitung tentang pangalantaka Tengger. Terus yang keempat, dia harus juga bisa melaksanakan upacara-upacara yang ada di desa tersebut. Jadi kalau untuk Romo Dukun Pandita itu dulu itu memang legalitasnya dipertanyakan. Tapi sekarang dengan adanya Paruman Dukun Pandita yang sudah terdaftar di Kemenak, Kementerian Agama dari pusat, Paruman Dukun Pandita legalitasnya sekarang sudah nggak dipertanyakan lagi. Dan
Romo Dukun Pandita yang sudah lulus mulunen atau ujian atau Deksa Widi, dia akan mendapatkan surat tugas dari Paruman Dukun Pandita untuk melaksanakan Loka Pala Saraya. Nah, terus setelah itu untuk pesan Romo sendiri kepada umat yang ada di Tengger, khususnya umat Hindu semuanya, marilah kita guyub rukun, jangan sampai umat Hindu ini terpecah belah. Karena umat kita ini sudah minoritas, kalau sampai terpecah belah lagi, makin minoritas lagi. Jadi Romo meminta agar umat Hindu yang ada di Nusantara khususnya, marilah kita guyub rukun. Dan mari kita lestarikan budaya tinggalan atau titiluri para leluhur kita yang ada di Nusantara ini. Terima kasih Mas Miko, sahabat Hindu Channel, itu yang bisa Romo sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Romo sampaikan ini bisa diterima dan menjadikan Hindu Nusantara ini bangkit kembali. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Hong Ulun Basuki Langgeng. Tulo amutulus sabunging kaki dukun samyana kudu tumut kunjuk dumare ing sasi kasodo kajenengono dening Siti Derma sinai tono dening Damar Samar Dumereo ing